Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadilah wa syafa'ati rasulillah wa la yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Banyumas Bapak Insinyur Ahmad Hussein, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Ibu Irawati SE, yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas Bapak Sarno SPD SH MSI, dan juga Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan lafal biqaulina alhamdulillah, semoga kita selalu ditambahkan rezekinya oleh Allah sebagai termasuk golongan orang-orang yang ahli syukur. Tidak lupa sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan suri tauladan kepada kita semuanya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat fitini fadunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat bertemu kembali dalam acara virtual Kultum yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Banyumas dalam agenda kegiatan Ramadan tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Bagaimana orang-orang yang mendapatkan syafaat itu? Nah, oleh karena itu, marilah kita perhatikan dan dengarkan dengan sebaik-baiknya apa yang nanti akan disampaikan oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Ibu Elia SAG. Kepada Ibu Elia SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Banyumas, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, Ketua Cabang PGRI se-Kabupaten Banyumas beserta pengurus, dan seluruh anggota PGRI se-Kabupaten Banyumas rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, barokah, hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema orang-orang yang akan mendapat syafaat. Kata syafaat berasal dari syafa, yaitu lawan kata dari witir yang artinya ganjil. Syafa sendiri artinya sesuatu yang genap atau menggenapkan, suatu yang meringankan, suatu permohonan, satu pemaafan dari suatu kesalahan yang pernah dilakukan. Sifat keadaannya disebut sebagai syafaat. Dalam pengertian syariat Islam, istilah yang menunjuk pada makna serupa yaitu permohonan untuk meminta perlindungan, permohonan untuk mendapatkan pemaafan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meringankan semua dosa-dosa,
bahkan menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian Allah yang berupa pemaafan, ampunan, perlindungan dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba seakan-akan menggenapkan karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita tahu apa itu syafaat, kita mestinya bertanya-tanya, siapa yang mendapatkan syafaat? Dari mana syafaat itu berasal? Dan bagaimana cara kita mendapatkan syafaatnya? Setiap hamba Allah berpeluang melakukan kesalahan selama hamba itu bukan rasul atau nabi, karena rasul atau nabi memiliki sifat maksum. Kita juga bukan malaikat yang sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan karena malaikat diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling taat. Kita juga bukan syaitan yang hanya mempunyai nafsu, di mana nafsu tersebut selalu memprovokasi manusia untuk berbuat kesalahan. Sedangkan manusia menggabungkan antara jiwa takwa yang didapat dari malaikat dan jiwa nafsu yang didapat dari syaitan. Karena memiliki nafsu itulah, maka manusia dalam hidupnya pasti memiliki kesalahan. Sedangkan jejak-jejak takwa manusia meninggalkan amal soleh. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah kita tahu dan bisa memastikan kesalahan atau kebaikan kita lebih besar yang mana? Tidak ada yang bisa memastikan. Mari kita renungkan, dalam sehari ini kita sudah berbuat kesalahan seberapa banyak? Mulai dari mulut kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, hati dan perasaan kita. Bahkan dari sekian banyak kesalahan yang kita lakukan, kita kadang-kadang tidak sadar kalau itu merupakan kesalahan. Dan dalam waktu yang bersamaan itu pula kita masih berharap surga, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rahmat itulah Allah memberikan jawaban dengan sifat Rahman dan Rahimnya, dengan menurunkan sesuatu untuk menggenapkan, yang dengan itu dapat meringankan bahkan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam surat Az-Zumar ayat 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Jadi setiap kita berpeluang mendapat syafaat. Selain Allah, tidak ada yang berhak memberikan syafaat, karena itu merupakan hak prerogatif Allah. Bukti cinta Allah kepada hambanya yang pertama diberikan adalah buah dari syafaat itu, yaitu ampunan Allah. Jika kita mengaku mencintai Allah, maka mari kita buktikan cinta itu dengan cara mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pintu syafaat sudah dibuka, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Allah membuka luas ampunan bagi setiap insan. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat itu? Orang yang berpeluang mendapat syafaat yang pertama adalah orang yang selalu mengucapkan La ilaha illallah yang bersumber dari jiwanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sebagai umat Muhammad setiap hari minimal 9 kali
kita mengucap la ilaha illallah, ketika kita melafalkan syahadat pada waktu sholat, pada waktu gerakan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika syahadat dalam jiwa mengalir, akan menjadi cahaya hati dalam melakukan setiap perbuatan sesuai dengan bimbingan iman. Yang kedua, orang yang mendapat syafaat, yaitu orang yang selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Esensi sholawat kepada Nabi Muhammad pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad, tetapi kemuliaan Nabi Muhammad itulah yang melahirkan aura kebaikan yang dampaknya diberikan kepada kita. Ingatlah, ketika kita satu kali membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allah akan memberikan 10 kebaikan. Coba siapa yang beruntung? Kita lagi, bukan? Janganlah kita sebagai manusia biasa kok tidak mau bersolawat. Allah dan para malaikat pun bersolawat, seperti yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian dan bersalamlah untuknya. Untuk itulah Bapak Ibu, marilah kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang yang berbahagia mendapatkan syafaat. Ini khusus bagi orang-orang yang mendapat syafaat karena amalannya, dan dengan izin Allah nanti akan mendapatkan syafaat itu secara langsung. Siapakah dia? Yaitu orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang disebutkan berinteraksi yaitu orang yang ahli Al-Quran, di mana ada 3 orang yang merupakan ahli Al-Quran, yaitu 1, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di sini tidak hanya membaca saja, tetapi orang tersebut mempunyai target. Mungkin dalam 1 hari dia harus membaca 1 juz atau setengah juz atau beberapa lembar. Itu setiap orang yang membaca Al-Quran mempunyai target agar membaca Al-Qurannya itu setiap harinya tercapai. Yang kedua adalah orang yang memahami Al-Quran. Di sini berarti orang tersebut belajar untuk memahami, belajar tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Yang ketiga adalah para penghafal Al-Quran. Insya Allah di sini Bapak Ibu sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Bahkan kita lihat anak-anak kecil sekarang sudah banyak yang belajar Al-Quran untuk menghafal. Dan itu nanti akan mendapatkan syafaat Allah secara langsung. Ingatlah pesan Nabi, berinteraksilah dengan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu sendiri yang akan datang memanggil kita di hari kiamat. Kemudian Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat secara langsung kepada sahabat Al-Quran. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh ustazah kita Ibu Elia SAG, kaitannya dengan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Bagaimana caranya?
ada 3 hal. Yang pertama yaitu untuk melafalkan kalimah la ilaha illallah dengan segenap jiwa. Kemudian yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya kita untuk bisa membaca, kemudian mengamalkan daripada isi daripada Al-Quran. Semoga dengan kegiatan Kurtum Virtual ini kita menjadi bermanfaat dan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, marilah kegiatan hari ini Kultum Virtual kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.